Selamat pagi anak-anak. Selamat Selamat pagi pagi, juga, Bu. Ibu. Ibu, Bagaimana kabarnya? Apa semua dalam keadaan sehat-sehat? sehat, Bu. Sehat, sehat, Bu. Alhamdulillah. Sehat. Puji Tuhan, semua dalam keadaan sehat-sehat. Hadir semua ya, Nak? Hadir. Hadir, Bu. Hadir, Ibu. Bu. Puji Tuhan, hadir semua dalam sehat ya. Oke, sebelum kita memulai pelajaran kita awali dengan berdoa. Ya, ayo, siapa tadi yang sudah gilirannya untuk memimpin doa? Eka, Silakan. Bu. Ya, Eka silakan. tadi, Bu. Eka, Tugas Bu. hari ini. Oke, Silakan Eka. ya. Mari teman-teman kita bersatu dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Oke, terima kasih Eka. Sama-sama, Bu. Baik, anak-anak, kita akan mengawali pembelajaran kita. Sebentar, Ibu akan membuka share screen pembelajaran kita. Oke, sudah lihat? Sudah, Bu. Ya, Bu. Bu, Kita akan belajar yaitu mengenai manusia citra Allah. Manusia citra Allah. Apa tujuan dari pembelajaran ini? Yaitu peserta didik mampu menjelaskan makna manusia sebagai citra Allah yang unik sehingga merasa bangga atas dirinya baik sebagai perempuan atau laki-laki sehingga dapat menghargai semua. Nah, itu tujuan daripada pembelajaran. Kemudian KKTP-nya tidak Ibu terakan, tapi tidak apa-apa, langsung ke pertanyaan pemantik yang akan Ibu berikan. Apa yang dimaksud dengan citra? Lalu, apa citra Allah? Siapa yang bisa menjawab pertanyaannya? Coba, Welly bisa menjawabnya. Bisa, Bu. Apa itu citra? Citra itu serupa, Bu, atau segambar. Oke, bagus. Citra Allah, berarti citra Allah itu apa, Nak? Mirip, Bu, dengan Allah. Oke, bagus. Nah, untuk lebih mendalami pembelajaran ini, Ibu akan menampilkan sebuah video. Di sini nanti jangan ada bertanya lagi, oh kok suaranya laki-laki, Bu. Ini hanya video. Biar jangan suara Ibu saja yang kalian dengar ya, Nak. oke, Oke, Iya, Bu. Ibu. silahkan dengarkan. Oh, baik, Bu. Halo anak-anak, berjumpa kembali dalam pelajaran pendidikan agama Katolik dan budi pekerti. Hari ini kita akan belajar tentang tema yang pertama, yaitu manusia citra Allah. Apa sih yang dimaksud dengan citra Allah? Dan mengapa manusia dapat disebut sebagai citra Allah? Mari kita simak penjelasan berikut ini. Nah, sebelum kita membahas tentang makna citra Allah, kita perlu memahami bahwa manusia merupakan pribadi yang unik. Unik artinya berbeda, tidak ada yang sama antara satu dengan yang lain. Keunikan adalah keistimewaan masing-masing pribadi. Keunikan merupakan anugerah Tuhan. Nah, keunikan diri bisa terdiri dari yang pertama, keunikan fisik, lalu keunikan psikis atau sifat, lalu keunikan bakat atau kemampuan, dan yang terakhir adalah keunikan pengalaman hidup. Seringkali ada dua macam sikap dalam menghadapi keunikan diri. Yang pertama adalah sikap positif, contohnya adalah bangga, menerima, dan mengembangkannya. Lalu yang kedua adalah sikap negatif, contohnya adalah menolak,
minder, dan malu. Baik, sekarang kita akan masuk pembahasan tentang manusia citra Allah. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata citra berarti gambar, rupa, gambaran, atau bayangan. Kata citra dapat juga bermakna gambaran yang menunjuk pada identitas atau ciri seseorang atau suatu kelompok. Bila manusia dikatakan sebagai citra Allah, berarti manusia serupa dan segambar dengan Allah. Hal ini juga menunjukkan bahwa manusia memiliki kemiripan dengan Allah. Maka manusia memiliki martabat yang luhur dibandingkan dengan makhluk ciptaan yang lain. Oke, dari video yang sudah Ibu tampilkan tadi, di sini sudah kalian simak tadi kan, Nak? Udah, Nah, Bu. di sini yang mau Ya, Bu. kita ketemukan kasusnya lah yang mau kita bahas, yang masih mau kita dalami, yaitu satu, bagaimana keunikan manusia sebagai citra Allah. Kedua, apa tanggung jawab manusia sebagai citra Allah. Nah, untuk lebih kalian praktekkan atau kalian mengerti, kalian pahami, ini nanti kalian bahas di dalam kelompok. Ada di sini nanti pertanyaan pendukung untuk kalian lebih memahami pembelajaran kita pada hari ini. Ibu bentuk kalian menjadi dua kelompok. Kelompok pertama, Weli, Bu. Carita, dan si Emma. Sedangkan kelompok kedua, Ermina, Lydia, Eka, dan Dewi. Itu. Lalu apa pertanyaannya? Pertanyaannya ada di sini di dalam dua kegiatan. Kegiatan pertama yaitu itu ke kelompok satu ya, Ibu bagi saja ke kelompok satu. Dan kegiatan kedua ke kelompok dua. Pertanyaannya di kelompok satu ada 3. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan manusia sebagai citra Allah? Jelaskan dengan kalimatmu sendiri. Kedua, sebutkan 3 kemampuan dasar manusia yang membedakannya dengan makhluk lain. Jelaskan masing-masing kemampuan tersebut. Ketiga, mengapa manusia disebut sebagai makhluk yang paling istimewa? Jelaskan dengan memberikan contoh. Lalu yang untuk kegiatan kedua, apa saja tanggung jawab manusia sebagai citra Allah? Berikan minimal 3 contoh. Kemudian bagaimana kita dapat menunjukkan rasa syukur atas karunia yang telah diberikan Tuhan? Berikan contoh tindakan konkret. Nah, itu nanti tugas ini dipresentasikan setiap kelompok. Ibu berikan waktu untuk membahasnya di dalam kelompok. Nah, di sini juga akan Ibu tampilkan untuk sebagai sumber bacaan yang untuk mendapatkan atau menggali informasi tentang tugas-tugas kita tadi. Di sini ada Ibu tampilkan, coba lihat sebentar ya Nak, biar lebih kalian pahami. Dan apa sumbernya? Yang sebenarnya ini adalah e-book. Sabar ya Nak. Ya, Ibu. Nah, ini sumber-sumber yang bisa kita ambil dari sini, materi yang hendak kita dalami itu. Nah, di dalam materi ini, di dalam e-book ini kita bisa dibantu untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah Ibu berikan tadi. Nah, ini nanti bisa kalian lihat sebagai sumber belajar untuk menambah wawasan kalian
dalam memahami atau mendalami pelajaran yang sudah Ibu sampaikan. Nah, jadi Ibu kasih waktu untuk menjawabnya. Silakan, Nak. Sudah, Ibu. Oke, silakan kelompok 1. Siapa yang bisa mempresentasikan? Pilih, Ibu, bisa mempresentasikannya? Silakan dibacakan hasil diskusi kelompoknya. Sudah? Bisa? Kelompok 2 aja duluan, Bu. Kami udah. Atau kelompok 2 dahulu, boleh? Boleh ya, Bu? Ya. Ya. Pertanyaannya, mengapa menjaga dan memelihara ciptaan Allah? Ya. Itu dengan cara melindungi lingkungan, menghormati kehidupan, menjaga keseimbangan alam. Kemudian mengembangkan potensi diri. Bagaimana? Yaitu dengan cara dan berkembang, mencapai kesempurnaan, menggunakan potensi untuk kebaikan. Kemudian pertanyaan yang ketiga, membangun hubungan baik dengan sesama. Bagaimana? Yaitu dengan mencintai sesama, membangun persaudaraan, menghindari permusuhan. Itu aja Ibu dari kelompok 2. Ya, bagus. Kelompok pertama? sama Bu, kurang lebih Bu jawabannya. Oh, tidak sama itu, Nak. Kelompok 1 beda tadi pertanyaannya. Beda Bu ya? Ya, coba diulang. Saya aja Bu ya, yang kelompok 1 boleh nggak? Boleh Ibu Eka, boleh Eka, dengan senang hati, Nak. Pertama, se- sebagai citra Allah, manusia memiliki tanggung jawab sangat besar. Contohnya, yang pertama menjaga memelihara ciptaan Allah. Terus yang kedua mengembangkan potensi diri. Yang ketiga membangun hubungan yang baik dengan sesama. Lalu yang keempat setia dan mengabdi kepada Allah. Pertanyaan kedua. Terus nomor 2, 3 kemampuan dasar yang membedakan manusia dengan makhluk ciptaan lain. 1, akal budi. Manusia memiliki akal budi. Yang kedua, bahasa. Dalam berkomunikasi, manusia menggunakan bahasa. Dan yang ketiga, manusia memiliki kesadaran diri. Lalu pertanyaan ketiga, Bu. Ya. Manusia seringkali disebut sebagai makhluk yang istimewa. Beberapa faktor unik yang membedakan. Yang pertama, memiliki akal budi, memiliki bahasa yang kompleks, memiliki kesadaran diri, dan yang terakhir manusia memiliki kemampuan untuk beradaptasi. Sudah, Oke. Baik, terima kasih. Hasil persentasenya kelompok 1 maupun kelompok 2 sudah bagus. Berarti dengan tugas yang Ibu berikan ini sekaligus membuat kalian semua, anak-anak Ibu, memahami arti kita sebagai manusia citra Allah atau tanggung jawab kita sebagai citra Allah dan bagaimana kita selayaknya sebagai citra Allah, karena itu yang membedakan kita dengan makhluk ciptaan lainnya.
Contohnya tadi sudah dijelaskan apa? Kita memiliki akal budi, kita memiliki kesadaran, kita memiliki bahasa yang bagus, dan kita memiliki martabat. Nah, itu yang membedakan kita dengan makhluk yang lain. Jadi bisa juga itu, dan ini juga merupakan kesimpulan bahwa dengan kalian memahami materi melalui tugas kelompok yang sudah Ibu berikan, berarti kalian sudah mengerti dan memahami makna dan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Dan Ibu berharap dengan kalian mengerti dan memahami pembelajaran ini, kalian menjadi anak-anak yang baik, menjadi citra Allah yang baik, mempraktekkannya di dalam kehidupan kita sehari-hari, di dalam kehidupan kalian sehari-hari. Nah, demikianlah pembelajaran yang bisa Ibu sampaikan pada hari ini. Semoga anak-anak Ibu semakin menjadi anak yang baik, anak yang memiliki kepribadian yang sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Nah, di sini ada satu lagi kelupaan Ibu, ada refleksi. Refleksinya. Nah, refleksi ini bisa kita ungkapkan. Nah, siapa yang bisa mengungkapkannya nih? Siapa yang bisa mengungkapkan ini? Misalnya si Dewi bisa mengungkapkan ini. Apakah aku sudah mensyukuri atas penciptaanmu, ku ini ya, sebagai Bu. citra Allah yang unik? Nah, bisa dijawab. Apakah misalnya dirimu, apakah kamu sudah mensyukuri kau sebagai citra Allah yang unik itu? Coba dijawab, Dewi. Ya, baik Ibu. Sejauh ini saya sudah merasa mensyukuri sebagai citra Allah yang unik. Bagus. Yang kedua, apakah selama ini kamu sudah menghormati sesamamu, tidak merendahkan atau mengejek mereka? Ya, baik Ibu. Sejauh ini juga saya rasa sih kadang-kadang ada lah Bu, yang ngejek kawan, ngolok-ngolok teman gitu. Oke, itu masih manusiawi. Tapi untuk selanjutnya jangan lagi ya, Nak. Iya Setelah Ibu. mempelajari pelajaran yang sudah Ibu sampaikan ini, jadilah kamu menjadi citra Allah yang lebih baik. Oke, nah untuk tugas di rumah, tugas yang Ibu berikan tadi lebih dibaguskan lagi untuk lebih mengerti anak. Buat di dalam catatanmu dengan rapi, tulis dengan rapi, lalu minggu depan akan Ibu periksa kembali. Itulah tugasmu di rumah. Oke, Iya Ibu. demikian pembelajaran yang Ibu sampaikan. Untuk mengakhiri pembelajaran kita tutup dengan doa. Nah, tadi yang sudah ditunjuk untuk memimpin doa, silahkan untuk memimpin Iya doa. Ibu, saya tadi Ibu jadwal yang pimpin doa pulang. Oke, silahkan Dewi. Ya. Baik teman-teman, sebelum kita pulang, mari kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Oke, terima kasih. Selamat pagi. Baik Ibu, selamat pagi. Ya. Lanjut, Ya, hampir 20 menit. Hampir. aman Hampir. Ibu. Oke, kalau begitu tolong di close dulu Bu, share-nya. Ayo. Tutup dulu. Baik, langsung saja untuk yang bertugas observasi untuk penampilan Bu Lensi. Silahkan siapa? Ya, saya. Dewi, ya Bu, Ya. silahkan. Ya, selamat sore untuk kita semua. Selamat sore Bu. Ya. Untuk Ibu Lensi,
secara keseluruhan sudah baik dan mengenai media pembelajaran juga sudah bagus, sudah memotivasi anak-anak untuk semangat atau lebih bersemangat lagi belajar dan tidak begitu monoton juga dengan ibaratnya ya kadang-kadang kita lupa untuk tanya jawab dengan anak-anak ya. Nah, cuma di sini Ibu sudah bisa untuk menampilkan langkah-langkah PBL. Cuman tadi ada kelupaan sedikit ya Ibu dalam penulisan KKTP ya itu enggak apa-apa. Untuk kedepannya walaupun kita tidak atau lupa dalam menuliskan di PowerPoint nanti bisa kita bacakan aja. Ya, itu saja sih. Baik untuk lebih ke depan lagi Ibu. Terima kasih, Bu.